This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Raya hendak mandi pagi. Air di bak terasa sangat dingin di kulit. Karena terlalu dingin di kulit, Raya ingin mandi air hangat. Raya menambahkan air panas ke dalam ember berisi air dingin. Kemudian merasakan suhu air dengan tangannya. Raya mengetahui suhu air apakah dingin atau hangat melalui indera perabanya yaitu kulit. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung syaraf yang menerima rangsangan panas. Rangsangan panas yang diterima akan diteruskan ke otak. Otak akan memberitahu Raya rasa panas dan dingin tersebut. Suhu dan kalor, apakah sama? Kita sering merasakan panas, dingin, hangat, atau biasa. Tingkat panas tersebut dapat bertambah atau berkurang. Tingkat panas benda akan naik jika dipanaskan, dan akan turun jika benda didinginkan. Tingkat atau derajat panas suatu benda disebut suhu. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, dan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Sementara itu, panas atau kalor merupakan salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu atau temperatur. Contoh, ketika kita ingin mandi air hangat, maka yang biasa kita lakukan adalah memasak air panas dan mencampurkannya dengan air dingin. Kemudian kita mengukur suhu air campuran tersebut. Pada saat dicampurkan, energi panas pada air panas akan berpindah menuju air yang lebih dingin, sehingga mencapai suhu yang seimbang, yaitu suhu air menjadi relatif sama karena air panas suhunya menjadi turun, dan air dingin suhunya menjadi naik. Panas dan dinginnya suatu benda dapat kita rasakan melalui indera peraba. Akan tetapi, apakah indera peraba dapat mengukur besar suhu suatu benda? Nah, kemampuan indera peraba dalam menentukan suhu benda itu terbatas. Indera peraba tidak dapat mengukur suhu benda dengan tepat. Suhu suatu benda dapat diukur dan diketahui secara tepat dengan menggunakan termometer. Sementara itu, alat untuk mengukur panas atau kalor disebut kalorimeter. Suhu suatu benda biasanya dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Satuan derajat Celcius juga digunakan di Indonesia. Pada skala Celcius, 0 derajat Celcius adalah suhu saat air membeku, dan 100 derajat Celcius adalah saat air mendidih. Nah, anak-anak, tugasnya adalah setelah kalian membaca teks di atas, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, nanti jawabannya kalian tulis di buku tulis, lalu difoto kemudian upload di tempat yang tersedia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Penemu termometer adalah Galileo, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1592. Alat termometer buatannya disebut termoskop. Kemudian termometer berkembang melalui penemuan beberapa ilmuwan lainnya, yaitu Daniel Fahrenheit, Anders Celsius, dan Reine Anthony de Reaumur yang menemukan skala Reaumur. Termometer dibuat berdasarkan sifat benda yang dapat berubah, memuai, atau menyusut karena perubahan suhu. Termometer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer yang terbuat dari tabung kaca berisi zat cair. Zat cair dapat mengalami perubahan volume, yaitu memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Zat cair yang paling banyak digunakan untuk mengisi tabung termometer adalah alkohol dan raksa. Nah, kalian pasti sudah pernah ya melihat termometer
atau kalau sekarang itu disebut dengan termogan, itu untuk mengecek suhu panas. Termogan itu jenis termometer yang elektrik, jadi menggunakan baterai. Kemudian kalau ini termometer yang terbuat dari tabung kaca ini penggunaannya masih manual ya. Apa yang harus kalian lakukan setelah ini adalah kalian harus mempraktekkan membuat termometer dari termometer manual. Nah, ini pada awalnya termometer dibuat dengan menggunakan air untuk mengukur suatu benda yang seperti dilakukan oleh Galileo Galilei. Bagaimanakah cara membuat termometer tersebut? Bagaimana pula cara membuat termometer yang lain? Nah, sekarang kalian harus menyiapkan bahan-bahan yang ada di bawah sini. Yang pertama adalah air, kemudian pewarna makanan, sedotan bening, kain hangat, lilin mainan, plastisin atau tanah liat ya. Karena tanah liat nggak ada, jadi kalian pakai plastisin saja. Kemudian spidol. Nah, langkah-langkahnya adalah tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Nah, airnya itu sedikit aja. Kemudian, tandailah batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Nah, jadi batas permukaan air di dalam botol itu kalian garis di luarnya dengan menggunakan spidol. Lalu masukkan sedotan hingga menyentuh permukaan air dalam botol. Tutuplah dengan rapat ujung leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Jadi lubang botolnya itu ditutup dengan plastisin ya. Lalu, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan tinggi air dalam botol dengan seksama. Tandailah batas atas permukaan air dalam botol dengan spidol setelah ditempel dengan air hangat. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari cara membuat termometer manual. Nih, yang pertama dituang air sedikit ke dalam botol, kemudian diberi garis dengan spidol. Lalu dimasukkan sedotan transparan, nah di sini ditutup dengan plastisin sampai tidak ada udara yang masuk. Lalu tempelkan handuk yang hangat. Handuknya sudah direndam dengan air panas atau air hangat ya, dan diperes lalu ditempelkan. Kemudian kalian lihat apakah air itu naik atau tidak. Nah, setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di sini, kemudian tulis jawabannya, lalu foto jawaban kalian, kemudian upload di tempat yang tersedia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya di semester 1 kalian sudah pernah belajar tentang tangga nada diatonis dan pentatonis. Nah, kalian harus menulis perbedaan dari tangga nada diatonis dan pentatonis ya. Kalian ingat, lalu kalian tulis perbedaannya 1, 2, dan 3. Kalian buat tabel seperti ini. Lalu kalian kerjakan, jika sudah kalian upload di tugas KI3 SBDP. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.